In my channel, apa kabar lur? Kali ini boleh dong Mbak Yani tanya siapa gebetan kalian? Canda-canda. Di video kali ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekaman film yang berjudul Iron Will rilisan tahun 1994. Ini yang minta film tentang anjing-anjing. Garapan Bapak Carlos Hart ini berkisah tentang perjuangan seorang anak bersama para anjingnya untuk memenangkan sebuah perlombaan. Yowes lur, kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Di musim salju terlihat seorang anak bernama Will sedang mengendari kereta luncurnya bersama 5 anjingnya. Will yang baru lulus SMA ini bekerja di kantor pos sebagai kurir. Naasnya hari itu Will apes karena saat dia akan sampai ke tempat tujuan, Will malah keserempet mobil. Ya bagi dia masih it's okay lah, belum apes banget hari ini. Tapi akibat kecelakaan itu, Will akhirnya juga di drop out dari pekerjaannya karena dianggap tak tepat waktu saat mengantarkan surat. Bocah yang sedang apes itu kemudian menemui Stoneman atau ayahnya dan sedikit curhat. Setelah pos mengadu, Stone mengantar Will ke kantor pos untuk mengambil surat. Nah, ternyata Will yang belum lama lulus SMA beberapa waktu lalu daftar kuliah lur. Dan surat ini nih adalah laporan dari pihak universitas yang menyatakan bahwa Will keterima di sana. Cie, calon maba. Terlepas dari kebahagiaannya karena lolos masuk ke UNIF, Will yang menyadari keadaan ekonomi keluarganya sangat rendah pun merasa ragu ketika akan masuk ke UNIF. Namun Stone mendorong Will untuk tetap kuliah. Dua orang yang sedang berbahagia itu pun kemudian on the way pulang. Setibanya di rumah, dua lelaki itu langsung disambut oleh para anjing peliharaan mereka. Lihat tuh anjing yang namanya Gus, anti banget kalau dipegang sama Will. Berbeda dengan Carly, anjing ini kelihatannya sangat suka banget ya lur sama Will. Malamnya di meja makan, Stone dan omnya Will terlihat sedang membahas tentang perlombaan kereta luncur anjing yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan di Kanada. Dan perlombaan ini memiliki rute yang jauhnya nggak kaleng-kaleng lur, yaitu sepanjang 500 mil. Hampir setara kayak dari Jakarta ke Tanjung Pinang. Tapi hadiah untuk si pemenang nominalnya juga sangat fantastis lur, karena mencapai $10.000 atau setara dengan 143 jutaan. Di sana Will tahu betul bahwa ayahnya ingin sekali mengikuti perlombaan tersebut. Namun si ayah menyanggahi dengan kalimat, "Oh enggak, semua yang aku inginkan sudah ada di sini kok." Dan Will yang merasa berat untuk masuk ke UNIF karena latar belakang ekonomi keluarganya pun menjawabi perkataan ayahnya dengan berkata, "Nah itu yang aku rasakan juga ya." Namun Stone tetap bersikeras untuk mengusahakan agar anaknya bisa kuliah dan mengejar mimpinya. Dia juga berkata kepada anaknya agar tak pernah membiarkan rasa takut menghalangi mimpinya. Paginya di hutan terlihat Will bersama anjing kereta luncurnya sedang membantu Stone mencari kayu. Dirasa telah cukup, mereka pun on the way pulang. Namun naasnya Stone tiba-tiba terjatuh ke sungai. Berkali-kali Stone berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun saat dirinya merasa sudah tak memungkinkan lagi, akhirnya dia terpaksa mengorbankan dirinya sendiri agar Will tak ikut terseret ke dalam air juga. Mengingat mereka ini saling terikat dengan kereta luncur. Stone memotong tali yang mengait dirinya dan tak berselang lama dia pun menghilang karena tenggelam di dalam air yang sangat dingin itu. Dan sudah dipastikan Stone meninggal dunia. Sebagai satu-satunya anak lelaki, sekarang Will bertanggung jawab penuh atas Maggie ibunya, pertanian ayahnya, dan tagihan utang keluarganya juga.
Malamnya, Will yang belum terima ayahnya meninggal mendatangi Gus, anjing kesayangan ayahnya. Di sana Will memarahi Gus karena kemarin dia tak mampu menolong ayah Will. Paginya, Will protes ketika mengetahui ibunya akan menjual Gus dan anjing-anjing lainnya untuk memenuhi kebutuhan kuliah Will. Di sana Will mengatakan saat ini kuliah bukanlah hal yang terpenting baginya. Esoknya Will yang baru bangun tidur melihat selebaran brosur lomba milik ayahnya. Dia yang tiba-tiba teringat ayahnya yang ingin mengikuti perlombaan kereta luncur anjing itu pun langsung menemui ibunya. Will mengatakan dia ingin ikut pertandingan ini dan pasti dirinya juga mampu memenangkan perlombaan tersebut. Ditambah karena melihat total hadiah yang akan diberikan kepada si pemenang. Will berharap ketika dirinya menang dia akan bisa menyelamatkan pertanian ayahnya dan melunaskan hutang keluarganya. Di sana si Om berkata Will tak akan siap mengingat dia belum pernah latihan fisik sama sekali dan ditambah perlombaan dalam waktu sebulan ini akan segera diselenggarakan. Namun malamnya si ibu tiba-tiba berubah pikiran dan menyuruh adiknya untuk mulai mengajari Will. Let's go, Will. What? Will yang saat itu baru tidur terlihat langsung dibangunkan oleh omnya. Will merasa kaget dengan perilaku omnya. Dan di malam itu Will tidur bersama para anjing di kandang. Di pagi buta Will dibangunkan oleh omnya lagi. Di sana si om mengatakan bahwa malam ini kau boleh tidur selama 5 jam. Besoknya lagi hanya 3 jam dan seterusnya. Di tengah teriknya matahari, Will terus berlatih bersama omnya. Sekarang dia juga mempunyai tugas agar Gus bisa menjadi hormat kepadanya. Hari demi hari pun berlalu. Terlihat Will terus berlatih dari menangkap bola tembak, mengendarai kereta luncur, menggendong si om, dan lain-lain. Setelah 1 bulan latihan fisik, kini tibalah hari di mana Will harus berangkat ke Kanada untuk mengikuti lomba. Will berpamitan kepada ibunya. Sebelum Will berangkat, omnya juga mengatakan bahwa keponakannya ini harus percaya pada dirinya sendiri dan para anjingnya. Singkatnya, setelah melakukan perjalanan sehari semalam, kini tibalah Will di Winnipeg. Dia kemudian masuk ke acara yang sedang J.W. Harper selenggarakan. Oh ya, by the way, sponsor utama di perlombaan ini adalah dari J.W. Harper ya lur. Beliau adalah bos kereta uap. Karena Will datangnya telat, dia harus membayar denda keterlambatan. Namun sayangnya uang yang dia miliki tak cukup untuk membayar denda tersebut. Untungnya salah satu reporter asal Amerika bernama Harry mau memberi uang tambahan untuk Will. Harper terpaksa menerima Will sebagai peserta karena dirinya tak ingin dikritik oleh surat kabar di Amerika yang Harry buat. Bocah yang sedang dipandang sebelah mata oleh para pesaing lain itu kemudian bertanya kepada Harry, "Kenapa kau mau menolongku?" Dan Harry menjawab, mempunyai Will dalam lomba memberinya sesuatu untuk ditulis. Selesai acara, peserta lain yang bernama Burke datang dan mengejek Will. Setelah Burke pergi, Will meminta kepada Gus agar besok dia dapat memperlakukan Will layaknya seperti bos. Namun kelihatannya anjing itu tuh malah melengos doang. Esoknya, hari yang dinanti Will dan para peserta lain pun tiba. Nampak banyak orang berkerumunan untuk menyaksikan perlombaan tersebut. Semua peserta telah bersiap dengan para anjingnya and go! Para peserta berusaha semaksimal mungkin untuk gercep. Terlihat Will yang tadinya ada di barisan terbelakang pun kini mulai mendahului para peserta lain. Sementara di dalam kereta uap, terlihat para penyponsor lomba ini sedang taruhan apakah Will akan berhasil atau tidak. Dan orang yang sedang menjadi momok pembicaraan itu pun kini terlihat sedang menaiki perbukitan.
Dengan susah payah dia menarik anjingnya hingga kelelahan. Kemudian salah satu peserta mengalami kecelakaan di mana tali yang mengait ke kereta seluncurnya terputus. Itu mengakibatkan orang tersebut terjatuh ke tebing bersama keretanya. Sementara para peserta lain yang tak menyadari hal itu pun masih tetap berlari secepat mungkin bersama anjingnya. Tak lama karena laju para anjingnya tak terkontrol, akhirnya Will juga ikut terjatuh. Di sana Will berkata kepada para anjingnya untuk tetap mengontrol kecepatan. Di dalam kereta ketika malam datang seseorang yang menginfokan data siapa yang mulai gugur di babak pertama ini. Dan Harper merasa tak menyangka jika Will bisa bertahan di hari pertama ini. Di rest area terlihat Will kini sedang terlelap tidur untuk mengistirahatkan badan. Sesuai perintah omnya, Will malam ini tidur hanya 5 jam saja. Di pagi buta, Will bangun dan mempersiapkan segala kebutuhannya dan si anjing untuk melanjutkan perjalanan. Harry yang melihat semangat 45 anak itu pun merasa optimis bahwa anak ini pasti akan menang. Di hari tersebut, Harry mulai membuat artikel tentang semangat dan keberanian Will. Harry bahkan menjulukinya dengan sebutan Iron Stone Man untuk meningkatkan citra publik Will sebagai pahlawan Amerika. Sementara Will terlihat sedang berjalan menaiki perbukitan. Ketika sampai di atas dan karena salju mulai turun, Will akhirnya memilih untuk beristirahat sebentar. Namun karena saking lelahnya, Will menjadi lelap tertidur. Dan Gus yang ingin mereka segera sampai ke pos 2 pun akhirnya mengajak para anjing lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian terlihat para peserta mulai melewati gerbang pos kedua. Tak sedikit dari mereka yang merasa membeku. Namun ada loh dari mereka yang memilih untuk langsung lanjut menuju ke pos 3, Groven contohnya. Di dalam kereta, Harry masih saja menunggu kedatangan Will. Hingga setelah beberapa jam kemudian sampailah Will bersama para anjingnya di pos 2. Kedatangannya pun langsung disambut oleh Harry dan para orang-orang yang kini telah mendukungnya. Di penghujung malam, Will langsung memanfaatkan waktunya untuk beristirahat. Malam ini berarti Will hanya akan tidur selama 4 jam. Dan terbukti 4 jam kemudian Will mulai melakukan perjalanannya kembali. Kini cerita tentang Will sudah mulai dinantikan oleh beberapa pembaca koran. Ya walaupun saat itu belum menjadi bestseller. Di tengah perjalanan, Will melihat Groven asal Islandia sedang terkapar lemah karena terkena influenza atau infeksi saluran pernapasan. Karena tak ingin Grove kenapa-napa, akhirnya Will menolongnya. Will mengorbankan gelar kepemimpinannya di perlombaan ini untuk membawa Grove. Namun di sana Will tak sadar jika peluitnya terjatuh. Kini Grove telah berada di kereta. Di sana dia mengatakan bahwa Will lah sosok yang telah menolong dirinya. Mengetahui hal tersebut membuat Harry semakin yakin bahwa Will adalah anak yang baik dan hebat. Dia yang sedang kagum dengan sosok Will pun langsung gas memproduksi surat kabar tentang aksi Will. Bahkan Harry sekarang mempunyai panggilan nama khusus untuk Will, yaitu Iron Will sesuai dengan judul filmnya. Dalam waktu yang bersamaan, Will yang menyadari peluitnya hilang mulai bersiul untuk mengajak para anjingnya berjalan kembali. Di sisi lain, salah satu kru Harry menuju ke kediaman Maggie, Ibu Will. Di rumah, reporter mewawancarai Maggie dan Om Will. Dan dari hasil wawancara tersebut, kini orang itu pun tahu bahwa tujuan Will mengikuti lomba yaitu karena ingin menyelamatkan pertanian, hutang keluarganya, dan untuk biaya kuliah. Di dalam kereta, setelah mengetahui apa tujuan Will ketika menang, Harper tiba-tiba hatinya terketuk dan merasa bahwa Will ini adalah dirinya saat 35 tahun yang lalu. Rupanya Harper dahulu mengalami hal serupa seperti yang dialami Will di masa lalu. Malamnya
salah satu penyponsor Mr. Tigu menawarkan suap kepada pesaing lain Borg asal Swedia yang sangat brutal, melakukan apapun untuk memaksa Will keluar dari perlombaan. Tanpa buffering, Borg langsung melancarkan aksinya. Dia tak segan untuk membuat Will kalah dengan cara melepaskan anjing besarnya yang paling kejam untuk menyerang anjing Will, terutama Gus. Akibatnya, serangan dari anjing Borg ini, Gus mendapati banyak luka dan hanya bisa terkapar lemah. Will dengan rasa sedihnya mulai memberi pertolongan pertama kepada Gus. Dengan tangan penuh darah, Will mengelus-ngelus Gus agar cepat sembuh. Malamnya, Will yang emosi langsung menemui Borg dan menonjoknya. Syukur. Will di sana benar-benar paham betul bahwa tadi siang itu adalah anjing Borg yang memang sengaja dilepas untuk menyerang Gus. Will yang emosinya sedang menggebu-gebu juga tanpa sadar melampiaskan emosinya kepada Harry. Dalam anggapannya, Harry ini adalah reporter yang memanfaatkan situasi Will. Saat Will akan istirahat, Mr. Togu mendatangi Will. Di sana Togu diam-diam menghasut Will agar mengundurkan diri dari perlombaan. Namun Will tetap saja tak mau dan beberapa jam kemudian Will pun mulai melanjutkan perjalanannya kembali. Nampak Harry mencegah Will karena itu masih terlalu pagi dan mengingat kondisi Gus yang belum stabil. Namun Will yang masih marah padanya tetap tak mempedulikan ucapan dari Harry. Saat tiba di tengah kota, Will dibuat kaget ketika melihat banyak sekali orang dengan bendera Amerika di tangannya mulai menyoraki Will. Banyak sekali orang yang menganggap Will adalah pahlawan untuk Amerika. Dan semua judul artikel yang ada di koran mulai dibacakan oleh orang-orang di sana di depan Will. Dari koran yang berjudul Iron Will berlomba menyelamatkan pertanian ibu, Iron Will bersumpah mewujudkan impian ayahnya, dan lain-lain. Kini Will merasa bahagia, dan ketika Will akan melanjutkan perjalanan, datang dua anak yang berkata bahwa mereka mengetahui arah jalan pintas. Kini 3 orang bersama 7 anjing itu pun mulai melewati jembatan rel kereta. Namun naasnya ketika mereka ada di tengah jembatan, datang kereta secara tiba-tiba. Mereka pun langsung lari secepat mungkin agar tak tertabrak. Sementara Will kini sedang panik karena Gus tiba-tiba talinya tersangkut rel. Dengan rasa campur aduknya, Will berusaha secepat mungkin untuk melepaskan tali itu. Untungnya saat kereta itu sudah dekat, Will bisa menyelamatkan Gus. Hari yang sangat nano-nano bagi Will. Will yang baru sampai kemudian diberi pertolongan pertama. Tak lama Mr. Togu lagi-lagi datang untuk menghasutnya. Ternyata Lur Harry sejak tadi telah ada di ruangan tersebut dan mendengar semua perkataan Togu. Harry mengancam Togu jika dia masih terus melakukan hal ini, maka dia tak segan-segan akan mempublikasinya di surat kabar. Melihat pembelaan Harry, kini Will menjadi tahu bahwa sebenarnya Harry bukanlah orang jahat. Besok adalah hari terakhir perlombaan, dan siapapun yang sampai di garis finish itu adalah pemenangnya. Di hari yang masih gelap, terlihat Will telah bangun dari tidurnya. Will yang keadaannya sudah sangat tak memungkinkan itu pun mulai bersiap untuk berlomba kembali. Dengan sisa tenaganya, Will mulai melanjutkan perjalanannya kembali bersama ketujuh anjingnya. Nampak Togu yang melihat Will telah kembali berjalan pun langsung geger dan membangunkan para peserta lainnya. Di hari yang masih gelap itu, semua peserta yang tersisa mulai berlari secepat mungkin agar sampai ke garis finish duluan. Dengan sisa tenaganya, Will berusaha sekuat mungkin untuk terus berjalan. Nampak satu persatu peserta mulai mendahului Will. Sementara di garis finish, nampak banyak sekali orang yang telah datang untuk menyaksikan siapa sih pemenangnya. Lihat, Ibu Will sama Omnya Will juga ke sana loh. Melihat saudara Will datang, Harry pun langsung menyambut kedatangan mereka. Will yang kalah jauh sama lawan lainnya pun kemudian memilih untuk melewati jalan pintas.
Namun ternyata jalan pintas itu adalah sungai yang tertutup salju. Awalnya Will sempat ragu karena ingat akan kejadian yang menimpa ayahnya. Namun Will teringat akan perkataan omnya dan secara tiba-tiba Will menemukan keberanian untuk mempercayai tim anjingnya. Gus yang telah sembuh pun akhirnya mengajak para anjing lainnya untuk mulai berjalan kembali. Nampak Burke ada di depan pasukan Will. Terlihat dia sedang memukul-mukuli para anjingnya agar mereka dapat berlari dengan cepat. Namun lama-kelamaan anjing yang marah itu pun akhirnya menyerang tuannya sendiri. Kini Will akhirnya bisa mendahului Burke. Dari kejauhan nampak dua orang sedang meneropong siapa yang ada di urutan paling depan. Dan ternyata peserta yang ada di urutan paling depan adalah Carrie. Maggie yang mengetahui pun merasa cemas karena anaknya tak ada di urutan yang paling depan. Namun tiba-tiba Will muncul. Anak yang melewati rute tercepat itu pun kini jaraknya telah dekat sekali dengan garis finish. Namun sayangnya ketika dia akan sampai, Will yang fisiknya sudah sangat lelah itu pun terjatuh. Di sana omnya diam-diam bersiul. Dan itu membuat Gus dan anjing-anjing lainnya bersemangat untuk melanjutkan sisa perjalanannya. Suara itu kemudian diikuti oleh orang-orang di sana. Dan ini membuat Will terbangun dan menangis karena merasa terharu. Melihat para lawan jaraknya sudah semakin dekat, akhirnya Will dengan sisa tenaganya mulai melanjutkan perjalanannya kembali. Karena kerjasama yang bagus antara dia bersama anjingnya, kini akhirnya Will pun dapat memenangkan pertandingan tersebut. Di sana Maggie langsung memeluk anaknya. Akhir scene kita diperlihatkan dengan para penonton lomba yang merasa puas atas kemenangan Will. Dan film pun selesai. Sangat luar biasa film Iron Will ini. Sebuah kesuksesan tidak akan pernah didapat kalau dari diri kita sendiri tidak ada kemauan dan semangat. Oke, sekian dulu dari Mbak Yani. Bye and see you.